Ini Labuan Bajo ini sebenarnya salah satu destinasi wisata yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sangat banyak kita punya tempat-tempat wisata yang ada di sini. Labuan Bajo ini adalah kota di mana pintu masuk menuju ke Taman Nasional Komodo. Nah, Taman Nasional Komodo ini adalah salah satu New Seven Wonder. Jadi 7 keajaiban dunia baru. Di Indonesia kita punya satu. Jadi 7 keajaiban dunia baru yang kategori nature itu salah satunya ada di Labuan Bajo di Taman Nasional. Selamat malam, sahabat pariwisata. Bangga Asita. Baik, sekarang kita sama Bang Oyan Christian. Beliau ada diamanahkan menjadi Ketua DPD Asita NTT Nusa Tenggara Timur. Dan kalau zaman Bang Sandiaga Uno, itu ada 5 prioritas Bang ya? Betul. Termasuk Labuan Bajo. Nah, terus sekarang ada 10 prioritas kan ya? Oh, sekarang ada baru lagi? 10 prioritas. Baru tahu saya. Karena menteri baru. Iya. Labuan Bajo masuk nggak itu? Masuk juga lah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Siap. Baik Bang, ini kan dulu NTT kan tidak terpandang, dipandang sebelah mata aja oleh pemerintah. Sekarang dipandang dua mata. Nah, baik Bang, sekarang dulu buat abang biasanya dikelola resortnya bagian apa ini Bang? Silakan. Baik ya, jadi bersyukur sekali kami 10 tahun terakhir di masa kepemimpinan presiden kita sebelumnya Pak Jokowi. Pertama, Labuan Bajo masuk 10 Bali Baru. Periode kedua 5 tahun terakhir beliau, itu Labuan Bajo menjadi salah satu super premium destinasi atau 5 DSP, destinasi super prioritas. Sangat prioritas karena beliau ingin agar konsentrasi kunjungan wisatawan ke Indonesia itu tidak hanya ke Bali, dan kita perlu destinasi pendukung penyangga agar Bali itu tidak chaos, sehingga ada Labuan Bajo sebagai destinasi lain, Mandalika, Danau Toba yang memang dari dulu sudah ada. Kemudian ada Borobudur di Jawa Tengah dan Likupang. Jadi dipecah Bang, nggak crowded Bang ya? Betul sekali, karena ketidaknyamanan itu juga terjadi ketika overcrowded yang terjadi di Bali. Kita sangat menghargai, kita sangat meyakini bahwa Bali ini adalah tetap destinasi unggulan. Semua orang kalau mau ke Indonesia pasti akan ke Bali, tetapi kita tidak ingin Bali menjadi overcrowded, overcapacity dan membuat tidak nyaman atau dapat review yang tidak baik tentang Bali. Sehingga memang perlu ada destinasi penyangga. Labuan Bajo ini salah satu destinasi yang sangat dekat dengan Bali. 1 jam perjalanan dari Bali ke Labuan Bajo. Ini bisa Bali bisa ke sana dong? Betul sekali. Baik Bang, ini kan apa yang kira-kira yang abang kulik-kulik lah. Jadi semoga orang lebih banyak ke Labuan Bajo gitu kan, sudah ditunjuk dari 5 prioritas kemarin. Jadi kenapa Labuan Bajo menjadi fokus prioritas pemerintah pusat di 5 periode terakhir? Karena Labuan Bajo memiliki sangat banyak keunikan. Ini Labuan Bajo ini sebenarnya salah satu destinasi wisata yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sangat banyak kita punya tempat-tempat wisata yang ada di sini. Labuan Bajo ini adalah kota di mana pintu masuk menuju ke Taman Nasional Komodo. Nah, Taman Nasional Komodo ini adalah salah satu New Seven Wonder. Jadi 7 keajaiban dunia baru. Di Indonesia kita punya satu. Jadi 7 keajaiban dunia baru yang kategori nature itu salah satunya ada di Labuan Bajo di Taman Nasional Komodo. Dan kita nggak punya lagi 7 keajaiban dunia yang lain selain Labuan Bajo. Nah, ini yang perlu menjadi narasi bahwa ayo ke Labuan Bajo. Karena di Labuan Bajo kamu bisa melihat binatang komodo, tetapi tidak hanya itu. Ketika kamu datang ke Taman Nasional Komodo, sangat banyak hal yang bisa dilihat, yaitu underwaternya yang sangat luar biasa, pulau-pulaunya yang cantik. Kita trekking menuju ke puncak pulau dan kita melihat pemandangan di bawahnya luar biasa, dan untuk kekayaan budaya yang berbeda dengan budaya yang ada di Indonesia. Jadi Labuan Bajo ini
daya tariknya sangat banyak. Ada destinasi penyangga atau penyangga di sekitar Labuan Bajo yang juga unik dan menarik yang tidak ada di tempat lain. Apa itu bang? Wairebo, Yes. yang rumah adat bentuk kerucut bang. Oke. Nah itu juga termasuk salah satu desa wisata terbaik di dunia. Oh. Salah satu desa wisata terbaik di dunia yang menawarkan atraksi rumah adatnya yang bentuk kerucut, akses menuju ke Wairebo yang tidak menggunakan transportasi umum tetapi melalui aktivitas trekking yang 2-3 jam perjalanan harus melewati hutan hijau tropis ya, dan banyak destinasi lain seperti circle circle crop ya. Jadi di hutan itu ada sawah yang berbentuk seperti jaring laba-laba. Dan itu bukan proses alien turun ke bumi lalu membentuk circle crop, tidak, tetapi kearifan lokal yang dibangun sudah sejak zaman dahulu, pembagian area sawah yang mana menggunakan prinsip-prinsip lokal. Unikis berarti mas? Unikis juga kan? Ya, itu uniqueness yang lainnya. Lalu ada juga nih bang. Gimana lagi bang? Liang Buah. Yang buat. Ini adalah salah satu situs purbakala arkeolog yang mana ditemukan fosil manusia purba, Homo florensis, yang menurut cerita itu lebih tua daripada Pithecanthropus sendiri. Di sana tipikalnya itu manusia mini, jadi hobbit, ya manusia kecil. Itu baru bicara tentang destinasi yang ada di Labuan Bajo dan terdekatnya. Belum ada lagi kita bicara tentang Danau Kelimutu, Kampung Adat Bena, dan keindahan-keindahan lainnya. Jadi semenjak Jokowi itu kan kira-kira negara mana aja yang ini? Ya, jadi sejak dahulu sebelum promosi 10 tahun terakhir ini, Flores, Taman Nasional Komodo itu main marketnya adalah Eropa. Eropa. Eropa ini Prancis, Belanda, Jerman, ya, dan ada juga dari Inggris. Nah, di dalam perkembangannya kemudian muncul market-market baru dan Asia. Cenderung Eropa tadi ya? Cenderung Eropa, betul sekali. Karena Eropa itu kan suka panas, suka dengan budaya. Yes. Jadi Flores ini kan zaman dahulu kala itu zaman penjajahan Portugis pernah masuk ya, jadi memang pengaruh Portugis, pengaruh Eropanya cukup tinggi. Seperti itu. Emang apa tujuan saya lu ada bisa langsung main dari Eropa? Nah, flight kita saat ini ada 2 international flight dari Kuala Lumpur dan Singapura. Lalu daerah flight di domestik itu dari Jakarta, Bali, Surabaya. Ya. Selain itu ada juga flight internal di dalam provinsi Nusa Tenggara Timur itu dari Kupang, dari ND, dari Bajawang menuju ke. Jadi ada nggak bang keinginan dari abang dari pemerintah pengennya jadi negara mana gitu bisa langsung ke? Ya, betul sekali. Kami sangat ingin ada connecting flight itu ke Australia. Karena kami melihat ada opportunity besar untuk menarik tamu Australia karena kita secara geografis ini kan dekat dan Bali itu kan second home Australia. Why not kita bisa mengambil 10% misalnya dari wisatawan yang biasa ke Bali setiap bulannya ke Labuan Bajo. Karena kita secara geografis dekat. Kita ingin ada international flight ke Australia. Ya. Selain itu dengan adanya connecting flight ke Singapura itu sebenarnya membuka opportunity untuk terkonek dengan international flight dari negara lain. Kira akomodasi hotel lu udah cukup bang? Atau lagi invest bang lagi? Ya, akomodasi hotel di Labuan Bajo saat ini sebenarnya sudah, tapi pada season tertentu itu tidak cukup. Karena season high demand, jadi memang banyak di momen tertentu itu kita kekurangan penginapan. Tapi di Labuan Bajo itu kan unik ya, orang ke Taman Nasional Komodo itu bisa naik ekspedisi. Itulah yang kadang menjadi challenge buat hotel. Ketika mereka di darat membangun hotel, orang lebih ingin tinggal di atas kapal 2 malam, 3 malam, yang membuat okupansi hotel di darat itu menjadi berkurang karena kompetisinya hotel adalah kapal finishing. Seperti itu. Jadi memang menarik ya. Tipikal wisata Labuan Bajo ini. Kita mau bangun hotel di darat, tapi kita harus bisa meyakinkan customer apa yang membuat mereka stay di darat.
karena mostly kunjungan ke Taman Nasional Komodo itu mengunjungi pulau-pulau yang ada di Taman Nasional Komodo by boat. Jadi penangkapan tadi juga mendukung dari Bang. Orang pada bawah itu Penangkapan yang tadi duduk aja. penangkapan tadi itu ya. Ya ampun, sorry. Penangkapan yang tadi kan tidak hanya Labuan Bajo tadi. Iya, betul. Nah, jadi kan juga bisa diprioritaskan juga bagi. Iya, kita ingin agar kunjungan ke Labuan Bajo itu tidak terfokus ke Taman Nasional Komodo ya, sehingga kita berharap tidak over capacity dan itu juga bisa mengganggu ekosistem di kawasan Taman Nasional Komodo karena akan mengganggu ekosistem yang di sana. Jadi kita berharap distribusi kunjungan wisatawan itu tersebar merata, Ya. tidak hanya ke Taman Nasional Komodo tetapi ke Pulau Flores juga. Pulau Flores ini juga banyak destinasi, ada di Buton, di Jawa, Nabi Keong, Ende, Maumere dan Larantuka. Ini yang kita harapkan terdistribusi. Nah, salah satu tantangannya adalah sekarang semua flight itu banyak Labuan Bajo. Mungkin kalau bisa dibuka connecting flight ke Flores bagian timur, sehingga orang bisa misalnya dari Bali langsung ke Maumere, ya, atau dari Jakarta langsung ke Maumere. Jadi kunjungan itu tidak terfokus ke Labuan Bajo yang di Pulau Flores itu bagian barat. Kalau dibuka di Maumere, ada flight ke kota lain di Indonesia, maka ada yang akan tiba di Maumere dan kunjungannya bisa tidak menumpuk ke Labuan Bajo saja, tapi juga Kira di Labuan Bajo ada event-event nggak Pak yang bisa menarik wisatawan? sebelum kan kita kemarin menghadapi tantangan yang cukup besar. Yes, COVID ya. Ya, tidak. Ini yang efisiensi. Efisiensi, oh iya. Kan nggak boleh impor. Baru ini yes. Itu menjadi tantangan tersendiri buat usaha perjalanan wisata yang main produknya adalah meeting, Yes. ya, atau gathering corporate. Nah itu kemarin itu jadi banyak sekali tidak ada event-event di Labuan Bajo, sehingga Labuan Bajo benar-benar hanya mengharapkan dari leisure tourism, wisatawan yang jalan-jalan. Kita berharap infonya sekarang kan anggaran sudah dibuka untuk beberapa instansi atau kementerian. Jadi ada event lagi di Labuan Bajo, jadi teman-teman yang memang main produknya adalah mais, itu bisa eksis lagi dari usaha. Kalau saya secara pribadi dan beberapa teman industri yang lain itu, kita memang main produknya ada dari leisure, tapi itu juga kita menghadapi tantangan. Kenapa kunjungannya itu di Juni, Juli, Agustus, September, sehingga di luar itu sepi pengunjung. Kita berharap ada event-event yang menggerakkan wisatawan ke Labuan Bajo di periode low season, sehingga kunjungan itu tidak fokus pada high season saja. Itu kan tadi Bang coba Bali Bang. Apakah bisa nggak wisatawan dari NTB atau pas kunjungan kita diarahkan juga ke Labuan Bajo? Sangat bisa sekali. Justru itu yang kita harap. Iya. Hanya saja permasalahannya belum ada direct flight dari Lombok atau Mataram ke Labuan Bajo. Infonya Juli akan ada direct flight. Siap. Kita harapkan bisa menambah jumlah kunjungan wisatawan dari Lombok atau Mataram. Nah, kita melihat market dari Lombok atau Mataram kan dari Malaysia. Ya, Jadi kalau wisatawan dari Malaysia bisa didorong untuk setelah liburan ke Lombok ke Labuan Bajo, menambah jumlah kunjungan dan memberi warna baru di Labuan Bajo, ada market baru yang masuk ke Labuan Bajo, yaitu dari Iya. Tadi Eropa, Asia. Ya. Kalau yang mungkin Afrika kan sama panas tuh Bang. Mungkin nggak? sayang sekali Afrika, Middle East itu belum. Mungkin perlu promosi yang lebih gencar lagi ke negara-negara yang mungkin secara iklim kurang lebih sama. Ya. Kita melihat kunjungan kayak Amerika itu masih sedikit karena mungkin sama kondisi alamnya di sana yang kita garis khatulistiwa mungkin sama ya. Yang kedua dari dari Amerika itu cukup lama penerbangannya, itu juga mungkin menjadi kendalanya ya. Tidak Atau emang belum ada promosi sana? saya kalau secara promosi memang sedikit promosi ke sana. Sedikit, Makanya mungkin kita perlu menggencarkan promosi ke sana. Hanya saja memang tantangannya adalah flight yang sangat lama, mungkin bisa 24 jam kalau dari Amerika. Baik Bang, udah cukup panjang Bang. Kira-kira ada closing statement Bang? Mungkin pengennya pemerintah gimana? Silakan Bang. Ya, kita sangat mengharapkan kolaborasi sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha pariwisata. Karena banyak hal yang tidak bisa kita kerja masing-masing. Mempromosikan destinasi itu menjadi tugas kita Asita, karena kita punya produk menjual paket wisata.
tetapi yang membuat regulasi, yang memiliki dana itu dari pemerintah. Nah, kita sangat berharap pemerintah bisa membuat regulasi yang mendukung usaha-usaha agen travel lokal. Kemudian yang kedua adalah membantu pendanaan untuk promosi. Ya, jadi ketika kita mau mendatangkan tamu dari market tertentu, kita sama-sama bergerak mempromosikan destinasi kita di market-market yang kita targetkan itu, sehingga makin banyak pengunjung yang datang ke destinasi kita. Jadi sinergi ini sangat diperlukan. Kita harus membangun pariwisata secara bersama-sama, termasuk membuat kebijakan. Jangan sampai membuat kebijakan yang tumpang tindih, yang tidak mendukung promosi kita. Misalnya kenaikan tiket masuk yang tiba-tiba. Hari ini kita bicara tiket masuk dinaikkan, besok langsung kita terapkan. Perlu waktu, perlu sosialisasi. Karena kita menjual paket tour ini bukan hari ini dijual, besok langsung datang, tapi tidak. Kita bikin produk sekarang, baru di booking 1 tahun kemudian baru mereka datang. Jadi memang ketika ada perubahan yang tidak sinergi dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, akan merugikan kita sebagai pelaku usaha pariwisata. Karena kita sudah menetapkan harga tiket masuk misalnya sekian, tiba-tiba ada penambahan, tamu tidak mau nambah, dan kita operator kalau nombok, ya bagaimana kita bisa eksis dan mempertahankan bisnis kita. Masih ngomongin, masih ketua. Baik, sahabat pariwisata, ayo ke Labuan Bajo, Wonderful Indonesia, bangga Asita. Selamat malam. Oke bang, thank you.